Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Syamsul Huda, SPDI. Saya mengajar Al-Quran Hadis di MTSN 1 Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenag gelombang 1 tahun 2025 di kampus LPTK IAIN Palangkaraya, Prodi Pendidikan Agama Islam, dengan nomor induk mahasiswa 25426731133 dan nomor uji kinerja guru 2025239241. Hari ini Kamis 8 Mei 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, mata pelajaran Al-Quran Hadis pada materi bab 5, Meraih Kebahagiaan Kehidupan Akhirat dengan menjauhi gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif, kelas 8 MTSN 1 Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Terima kasih kepada Kepala Madrasah MTSN 1 Tasikmalaya, Bapak Haji Husen, SAG, MPD, dan juga terima kasih kepada Bapak Selamat Riyadi selaku dosen pengelola mahasiswa Daljab 1 PPG LPTK IAIN Palangkaraya. Demikianlah dari saya, dan mudah-mudahan dengan video ini, pembelajaran video ini untuk UKIN bisa diperbaiki dalam prosesnya agar menjadi lebih baik lagi di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apakah kalian masih semangat untuk siang hari ini belajar? Alhamdulillah. Sebelum itu silakan mulai pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran silakan berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar mari kita berdoa. Oke, untuk lebih biar semangat kita belajarnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Indonesia. Lanjut ke pembelajaran, mungkin Bapak akan cek dulu
Barangkali ada yang sakit atau yang tidak hadir, ya absen heula. Adam, Almira, Atifa, Eril, Dapa, Zakira sakit, Zakira sakit, Faiz, Anasipa, Haura, Hikmah, Ilham sakit, Mahendra, Muhammad Faisal, Muhammad Rafki sakit, Muhammad Rafki sakit, Muhammad Al Asari, Muhammad Gibran, Muhammad Praja, Nabila, Naufal sakit, Naufal sakit, Naya, Nur Alia, Kristi, Regina, Safira, Sony, Sipa, Yudhistira, Zalfa. Ya, terima kasih untuk yang hadir saat ini. Sebelum kepada pembelajaran, mungkin Bapak akan menyampaikan dulu tujuan dari pembelajaran kali ini itu seperti apa saja. Nah, untuk sekarang pembelajaran Al-Quran Hadis itu kita belajar bab 5 di mana meraih kebahagiaan akhirat dengan menjauhi gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Materialistik, hedonis, dan konsumtif. Maka akan menyampaikan tujuan pembelajarannya dulu. Ya. Tujuan dari pembelajaran kali ini melalui pembelajaran model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Setelah mengikuti pembelajaran tersebut, siswa diharapkan mampu yang pertama apa? Menjelaskan pengertian materialistik, hedonis, dan konsumtif. Kemudian yang kedua, menerjemahkan Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Kemudian yang ketiga, menjelaskan isi kandungan Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Kemudian menganalisis keterkaitan Quran Surah Al-Qasas ayat 77 tentang adanya hubungan kehidupan dunia dan akhirat. Yang kelima, melafalkan hafalan Quran Surah Al-Qasas ayat 77 dengan artinya. Yang keenam, mendemonstrasikan hafalan Quran Surah Al-Qasas ayat 77 dengan artinya. Yang ketujuh, menyajikan kesimpulan keterkaitan kandungan Quran Surah Al-Qasas dengan kesalahan gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Nah, pembelajaran kali ini mudah-mudahan tujuan semua pembelajaran ini bisa tercapai semuanya, mudah-mudahan di kesempatan kali ini. Bapak akan nanya dulu, mungkin kalian tahu Korun. Siapa itu Korun? Ada yang tahu Korun? Seorang raja. Ada yang tahu Korun? Gimana? Korun? Ada yang tahu? Korun. Seseorang, dia nama orang Korun. Korun adalah orang sombong, pelit, yang suka menghambur-hamburkan harta, kemudian merasa kaya. Nah, Korun itu adalah orang yang kaya. Korun itu dia tadinya orang yang taat beribadah,
namun ketika dengan kekayaannya itu Korun menjadi jarang melaksanakan ibadah karena dia lebih sibuk dengan dunia. Ya. Orang kaya, di mana orang kaya itu dia pelit sehingga tidak ingin memberikan hartanya kepada orang lain. Nah, lebih fokus kepada dunianya. Nah, di sini kita akan menjelaskan sepintas tentang materialistik, hedonis, dan konsumtif. Apa itu hedonis? Materialistik apa? Materialistik? Sebutan orang-orang yang bergantung pada materi. Adalah orang-orang yang bergantung kepada materi. Adalah orang-orang yang bergantung kepada materi. Itulah disebut materialistik. Jadi dia lebih fokus kepada materi, ngumpulkan harta, kemudian materialistik itu jabatan, kekayaan, dan lain sebagainya. Kemudian apa itu hedonis? Kayak menjadikan kesenangan dirinya sebagai tujuan dalam hidup. Menjadikannya kesenangan Sebagai tujuan dalam hidup. Menjadikannya tujuan kesenangan dalam hidupnya. Kemudian konsumtif, apa itu konsumtif? Kecenderungan untuk memiliki sesuatu. Kecenderungan Untuk memiliki sesuatu. Untuk memiliki sesuatu. Belanja sesuatu secara berlebihan. Belanja sesuatu secara berlebihan. Itu ya materialistik, hedonis, dan konsumtif. Di mana gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif ini perlu dijauhi oleh kita semua selaku orang muslim. Karena dari kesemuanya ini adalah bersifat boros. Untuk kali ini silakan kalian sebelum kepada pembelajaran berikutnya pada materi tentang Quran surah Al-Qasas ayat 77, silakan kalian berdiskusi, membuat kelompok. Ya. Silakan kalian membuat kelompok masing-masing. Bapak akan membagikan soal yang berkaitan dengan materi kalian. Silakan. Bapak akan menyampaikan video pembelajaran tentang Quran surah Al-Qasas ayat 77. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Terjemah secara harfiah, berbagi dan carilah bima di dalam apa atakah yang telah menganugerahkan kepadamu Allahu Allah darul akhirata akan negeri akhirat. Wala tansa dan janganlah kamu lupakan nasibaka akan bagianmu minat dunia dari dunia. Wa ahsin dan berbuat baiklah kepada orang lain kama ahsana sebagaimana telah berbuat baik Allahu Allah ilaika kepadamu. Wala tabghil fasada dan janganlah kamu berbuat kerusakan fil ardi di bumi. Dicermati ya. Innallaha sesungguhnya Allah la yuhibbu tidak menyukai al-mufsidin orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi secara harfiah kata berkata seperti barusan. Terjemah secara umum bisa diartikan dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu, yaitu pahala di negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia ini. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi ini
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dari Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77 ini, kandungan ayat yang pertama, bahwa Islam memandang hidup di dunia atau hidup duniawi dan ukhrawi merupakan satu kesatuan. Dunia ini adalah tempat menanam dan akhirat adalah tempat memanen. Apa yang kita tanam di dunia ini maka akan dipetik buahnya di akhirat. Jadi Islam itu tidak mengenal istilah ada amal dunia dan amal akhirat. Semua amal itu bisa menjadi amal dunia jika tidak ikhlas saat melakukannya. Demikian pula semua amal itu bisa menjadi amal akhirat jika disertai keimanan dan keikhlasan demi takarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun amal itu berupa amal-amal jasmaniyah atau amal materi dunia. Dengan ayat yang kedua, bahwa kita harus memfokuskan pandangan dan wawasan pemahaman keagamaan kita bahwa kehidupan akhirat adalah tujuan kita, sedangkan dunia ini menjadi sarana dan harus dijadikan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Artinya dalam usaha untuk mencapai kesenangan duniawi ini, kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Apabila kita semakin banyak yang diusahakan dengan cara-cara yang halal, maka akan semakin besar harapan dan peluang kita untuk memperoleh kebahagiaan ukhrawi. Selama itu diperoleh dan digunakan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara mendapatkannya halal, cara menggunakannya pun sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kandungan ayat yang ketiga, di awal ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata wabtaghi, maknanya dan carilah. Ini adalah kata perintah. Maknanya kita untuk sungguh-sungguh berusaha mencapai meraih kebahagiaan akhirat. Jadi Allah menurunkan kata-kata wabtaghi untuk masalah ukhrawi. Sedangkan untuk kebahagiaan duniawi, Allah itu menggunakan ungkapan wala tansa. Janganlah kamu lupa. Ayat yang pertama wabtaghi itu adalah fi'il amr, perintah. Urusan yang kedua, wala tansa itu menggunakan fi'il nahi. Fi'il nahi itu terdiri dari silahnya fi'il mudhari ditambah dengan la nahi. Hal ini menggambarkan bahwa keduanya memang ada perbedaan dan keduanya memang berbeda. Selanjutnya, kandungan ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya manusia untuk berbuat kebaikan. Itu ayat yang pertama. Lalu diingatkan pula untuk tidak melakukan perusakan di bumi ini. Sebenarnya ini mengajarkan untuk tidak mencampur adukan kebaikan dan keburukan. Kebaikan jelas, keburukan juga jelas. Oleh karena itu maka kita diajarkan jangan suka berbuat kebajikan di lain kesempatan, tetapi pada kesempatan yang lain kita tetap masih juga melakukan kejelekan. Nah, bagaimana bentuk perusakan di muka bumi ini? Bentuknya bermacam-macam. Puncak dari perusakan adalah merusak fitrah manusia itu sendiri, yaitu tidak memelihara tauhid yang telah Allah anugerahkan kepada manusia. Jadi banyak sekali orang yang sudah merusak fitrahnya sendiri, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka level perusakan yang di bawahnya ada keengganan menerima kebenaran. Kita enggan menerima kebenaran dan pengorbanan terhadap nilai-nilai agama. Wujudnya seperti apa? Contohnya seperti pembunuhan, suka membunuh, perampokan, suka merampok harta orang lain, pengurangan takaran atau timbangan dalam transaksi jual beli, berfoya-foya, lupa segala-galanya, gangguan terhadap kelestarian lingkungan hanya semata-mata untuk kepentingan duniawi, kemudian merusak alam, di mana akibat yang dirasakan oleh perusakan alam tersebut dirasakan oleh semua manusia. Ini adalah bentuk perusakan di bumi. Quran surat Al-Qasas 77 ini merupakan kelanjutan dari ayat ke-76, di mana ayat ke-76 itu menggambarkan tentang kisahnya Qarun.
di mana Qarun itu sudah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Qarun itu bersenang-senang, berfoya-foya terhadap hidup di dunia ini dan melupakan kebahagiaan ukhrawi. Akhirnya dia lupa daratan, menyombongkan diri, dan memberitahukan kepada orang bahwa harta yang telah ia dapatkan adalah hasil dari payahnya sendiri, seakan-akan tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari pelajaran ini maka kita harus bisa mengambil pelajaran, jangan tiru seperti Qarun. Kita harus seimbangkan hidup di akhirat dan hidup di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keimanan kepada kita sehingga kita mampu menyeimbangkan antara hidup di akhirat dan hidup di dunia. Semoga Ya, barusan itulah yang dari video pembelajaran kali ini. Mungkin kalian akan sekarang tugas diskusi mengidentifikasi dari permasalahan materi meraih kebahagiaan akhirat dengan menjauhi gaya hidup materialistik yang keterkaitannya dengan Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Bapak akan memberikan tugas soal kepada kalian sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Ini kelompok 2. Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 5. Kemudian kelompok 3. Silakan kalian mengisi ya tugas tugas kelompoknya. Sana ada soal untuk kelompoknya masing-masing, silakan diisi oleh kalian. Identifikasi dari permasalahan tentang kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Silakan diidentifikasi. Nanti ketika setelah kalian selesai, mungkin kalian harus ke depan, ada perwakilan ya untuk mempresentasikan apa yang telah dikerjakan oleh kelompoknya masing-masing secara bersamaan. Akan diisi secara bersama. Kalau sudah, tolong silahkan presentasikan apa yang telah barusan dikerjakan dari soal-soal dari tiap kelompoknya masing-masing supaya bisa mempresentasikan ke depan. Silakan. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyebutkan jawaban dari soal yang Bapak Guru berikan. Nama peserta didik Jalpa, Hikmah, Ceril, Almira, Naya, dan saya sendiri, Regina. Langsung saja, sebutkan perilaku baik yang harus kita terapkan sesuai dengan Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Jawabannya, yang pertama, mencari kebahagiaan akhirat, yaitu menggunakan harta dan nikmat yang diberikan Allah untuk meraih pahala. Yang kedua, tidak melupakan bagian dunia, yaitu menikmati rizki duniawi secara halal dan seimbang, tanpa melupakan tujuan akhirat. Yang ketiga, berbuat baik kepada sesama,
yaitu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita, kita pun diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang lain. Yang terakhir, tidak berbuat kerusakan di bumi, yaitu menjaga bumi dari kerusakan baik secara fisik maupun moral. Sekian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya silakan ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Tidak, ya udah. Terima kasih untuk kelompok 1. Untuk selanjutnya silakan kelompok 2. Mana kelompok 2? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 2 dengan anggota kelompok Sapira, Nur Alia, Nabila, dan Sipa. Saya di sini akan menjelaskan bagaimanakah seorang mukmin yang menjaga bumi ini menurut Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Jawabannya, seorang mukmin yang menjaga bumi adalah mereka yang tidak berbuat kerusakan, menjauhkan dari tindakan yang merusakkan lingkungan dan tatanan sosial, berbuat baik pada sesama, menebarkan kebaikan dan kasih sayang kepada makhluk Allah lainnya, menggunakan nikmat Allah untuk kebaikan, memanfaatkan rezeki dan kemampuan yang diberikan Allah untuk tujuan yang diridhoinya. Dengan demikian, seorang mukmin menjaga bumi dengan tidak hanya menghindari kerusakan, tapi juga aktif dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas kehidupan di bumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 3 mewakili dari Hana, Haura, Pipa, dan saya sendiri Kisti. Izin mempresentasikan soal yang diberikan oleh Bapak. Langsung aja ke soal. Sebutkan cara membiasakan diri untuk hidup seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban, beberapa cara untuk membiasakan hidup seimbang antara dunia dan akhirat meliputi menjalankan ibadah wajib dan sunnah seperti sholat, puasa, dan membaca Al-Quran untuk memperkuat hubungan dengan Allah, bekerja dengan niat ibadah, menjadikan pekerjaan sebagai sarana untuk mencari rezeki halal dan membantu sesama, mengatur waktu dengan baik, membagi waktu antara urusan duniawi dan ibadah secara profesional. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Saya dari perwakilan kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Adam, Sony, Raja, Faisal, jeung Obung Gibran. Langsung saja ke soalnya. Bagaimana konsep keseimbangan hidup, dunia, dan akhirat? Jawabannya yaitu konsep keseimbangan hidup dunia dan akhirat dikenal dengan istilah wasatiyah, yaitu sikap moderat dan seimbang dalam menjalani kehidupan. Hal-hal ini mencangkup yang pertama keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu memenuhi hak pribadi dan orang lain, serta dengan sesuai dengan tuntunan syarat. Dan yang kedua, keseimbangan antara spiritual dan material, yaitu mengembangkan aspek rohani dan jasmani secara bersamaan. Yang ketiga, keseimbangan antara individu dan masyarakat, yaitu menjaga kepentingan pribadi tanpa mengabaikan kepentingan umum. Islam mengajarkan bahwa kehidupan di dunia merupakan tempat beramal sebagai bekal menuju akhirat. Keduanya harus dijalani secara seimbang dan harmonis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 4 ya. Dilihat. Untuk kesimpulan ya, pertemuan kali ini tentang Quran Surah Al-Qasas ayat 77
yang keterkaitan dengan kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Kandungan dari Quran Surah Al-Qasas ayat 77 secara tegas mengajarkan keseimbangan antara pencarian dunia dan orientasi akhirat, di mana kehidupan ini harus seimbang, ya. Namun dengan tetap menjalankan, ayat ini memerintahkan manusia untuk tidak melupakan bagian dari kehidupan dunia, namun dengan tetap menjadikan akhirat sebagai tujuan utama. Awas, akhirat itu tujuan utama, karena dunia itu sifatnya sementara. Berbuat baik sebagai mana Allah telah berbuat baik serta menjauhkan kerusakan di muka bumi. Nilai-nilai ini sangat relevan dalam mengkritisi gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif yang marak pada zaman akhir. Zaman sekarang, ya. Sekarang. Gaya hidup semacam itu mencerminkan pengabaian terhadap orientasi akhirat, sikap egoistis dalam penggunaan harta, serta kecenderungan merusak tatanan sosial. Artinya tatanan sosial pagaya-gaya, sehingga ada orang yang miskin, ada orang yang biasa. Itu secara tatanan sosial itu lebih kepada status sosialnya berbeda gitu. Nah, sehingga dengan tatanan lamun gaya hidup semacam materialistik, hedonis, dan konsumtif ini merusak tatanan sosial. Kemudian dan lingkungan. Dengan demikian, ayat ini menjadikan peringatan dan petunjuk moral agar umat manusia tidak terjerumus dalam pola kehidupan yang hanya mengajar kenikmatan, yang tidak hanya mengejar kenikmatan sesaat, tetapi senantiasa menyeimbangkan kehidupan duniawi dengan tanggung jawab spiritual dan sosial sebagai bekal menuju kehidupan akhirat. Jadi di dunia itu hanya sebatas untuk bekerja saja, tapi jangan lupa untuk pahala kebaikan akhirat. Dunia dicapai, akhirat juga sangat penting untuk dicapai. Bagaimana cara tujuan sangkan tercapai, ya? Dengan cara mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini silakan, ada yang bertanya, silakan. Sudah paham semuanya? Sudah paham? Sudah paham? Alhamdulillah, ternyata pinter-pinter nih. Kelas 85, pinter-pinter. Dari Bapak cukupkan sekian. Kalau tidak ada yang bertanya, subhanakallahu hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.